حضرة المهدي أحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلى من حضرة الشيخ عبد الله بن سكر إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة أبي عمر العباس إلى حضرة أبي عبد الله الحمد إلى حضرة الشيخ مطر الشيخ البديل إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بين حضرة الشيخ سلام عبد العبد إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدل ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا من الله على درجاتهم الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا إن الله يغفر الله يرحمهم ثم الفاتحة إن الله يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلف ذلك وقلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه على نية أن نقينا به قلوبنا وقلبنا مع الهدى والفوق ولا تبلغنا والموت على دين الإسلام بلا محنة اتهام الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين سمعنا daripada kitab An-Nawajid. Al-Hikayatul Ula Ba'da Mi'ah adalah hikayat yang ke-101 fi fadlillahi ala aqalli ibadihi, pada pemberian atau keutamaan Allah Ta'ala yang diberikan atas sedikit daripada semua hambanya. Hukiya anna Abdullah ibni Jada'ana adalah dihikayatkan bahwasanya yang bernama Abdullah bin Jada'an mendahulu. Karena fikti dari amrihi adalah pada permulaan kehidupannya sahlukan syariran, seorang yang hidup dalam keadaan miskin. Syariran adalah orangnya jelek muka. Setelah jelek muka adalah orangnya ini panikan kathirul jinayat, banyak melakukan dosa. Hatta abghadahu waliduhu, dan suka berdusta dan banyak mencaci orang. Hatta abghadahu waliduhu, sampai orang tuanya, wa ashiratuhu, dan keluarganya, wa nafuhu, keluarga dan orang tuanya tidak menyukainya. Wa halafu la ya'unahu abadan, dan mereka menjelekkan orang tuanya dan keluarga tadi, tidak menghirani atau bahasanya mengucilkan. Fakharaja fi syi'abi maqata hairan katiban, setelah tidak dihirani dalam rumah tadi karena perbuatan yang macam-macam, dan dia bersumpah tidak akan kembali ke rumah itu, dan orang dalam rumah tidak sudi menerimanya tinggal bersama mereka. Setelah itu maka keluarlah dia dari rumah itu, si Abdullah bin Jada'an, hairan kasiban, menuju jalan ke Mekah. Yatamanna an yamuta wa lam yazal sahiran, bercita-cita adalah dia hendak mati aja karena dia perbuatan macam-macam. Walam yazal sahiran, tetapi tidak menemukan jalan untuk mati. Macam-macam sudah ketibai di lubang, ketibai di jurang, umur masih panjang lagi. Jadi apa hiasnya? Jangan bercita-cita mati walaupun apa saja yang dilakukan. Petang-petang pulang, tapi kan umur masih ada, ya coba-coba. Hatta ra'a syaqqan fi jabalin, setelah dia dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukannya tadi, maka menghabiskan nyawa tidak bisa,
sehingga dalam keadaan bingung dan susah, terus dia melakukannya, berjalan-jalan sehingga melihat daripadanya itu gua kecil di jabalin yang ada di dalam gunung. Pada khalafihi, lalu dia masuk ke dalam gua itu, yarju an yakuna fihi hayyatun aw syai'un yaqtuluhu, berharap dia di situ mudah-mudahan katanya ada ular atau apa saja supaya dia membunuh akan dia atau dia akan mati. Jadi gua bilang liyastariha minal hayat, supaya dia beristirahat dari kehidupannya, artinya bosan hidup. Jadi jangan coba-coba bosan hidup. Karena bosan hidup berkeluarga belum lagi, ya kan? Mencari pekerjaan belum lagi, berbini belum lagi, bosan hidup atau berlaki belum lagi. Para api fuqbanan aziman, ternyata dia melihat di dalam situ dan buah tadi ada ular yang besar. Aziman lahu ainani tatawaqqadani kasiraji, ular itu matanya galak nang kaya lampu terangnya kasiraj, buah mata ular. Fa'aqbala thumbanu ilaihi fata'akhkhara hariban minhu fansaba thumbanu mustadbiran. Didekati oleh ular itu dan si Abdullah bin Jad'an ini didekati oleh ular itu tidak mati. Fata'akhkhara hariban, hendak lari buah. Ta'akhkhara hariban minhu fansaba thuban, lari tapi ditarik oleh mulut ular mustadbiran dari belakangnya, sehingga tidak bisa berjauh. Fa'ada ilaihi, terpaksa kembali mengikuti si ular itu. Fanazara ilaihi thu'banu, maka memandang kepadanya oleh ular yang besar. Falam yahrub minhu, maka tidaklah dia bisa lari darinya. Wa aqbala alaihi, dan menghadaplah dirinya atas ular itu. Wa darabahu fa'idan huwa masmu'un min fiddatin wa 'ainahu yaqutatani. Melihat ular kembali, setelah itu ular melihatnya dan tidak bisa lari dari ular itu. Ular mendekat dan melilit akan awak si Abdullah bin Jad'an. Lalu apa yang terjadi? Ketika dililit ular itu, ternyata si Abdullah bin Jad'an tidak meninggal. Apa yang terjadi? Setelah dililit ular itu, muncullah perak dari awal ular itu. Wa'inahu, dan dua mata ular itu terbitlah dua bintang yaqutatani. Ada yang mengatakan terbit dua batu yakut. Fakasarahu wa akhadha 'ainaini wa idan khalfahu makanan kalbaiti fadakhalahu fa idza fihi yuthitha Allah tiwala wa 'inda ru'usihim lahu. Setelah itu kemudian keluar permata, keluar perak dan bintang itu. Ternyata dipukulnya dua permata, dua biji mata ular dari bintang dan dua perak itu. Artinya ular tadi hendak memberi kekayaan, hendak memberikan kehidupan, supaya kawan dijual, kawan diulah untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ada dihadapkan oleh si Abdullah bin Jad'an karena dia bosan hidup. Lalu ditampaykan rezeki oleh Allah Ta'ala. Fa'idan yusfisa idhamu tiwalihi, tidak dihadapkan oleh si Abdullah bin Jad'an. Ternyata setelah itu dia terlepas dari lilitan ular, sehingga di belakang ular itu ada
terlindung ada sebuah rumah yang kecil. Kata bulannya kata Allah, baitun, ada rumah kecil. Tawarihim wa annahum min rijali jarihim wa marhum thumma taqaddama fara'a wasatal baiti human aziman. Setelah lihat rumah yang kecil itu, masuklah si Abdullah bin Jada'an ke dalamnya. Dia melihat di dalam rumah itu ada sebuah batang pohon yang besar dan panjang, yang terbuat daripada minal yaquti, dari batu yaquti, wal lu'lu'i, dari mutiara, wal zubarzati, dan batu zubarzat, wal dhahabi, dan hal yang terbuat daripada emas. Fa'akhadha minhum ma qadara alaihi, lalu akhirnya apa? Si Abdullah bin Jada'an mengambil sedikit daripada batu-batuan tadi, kemudian daripada emas yang dari pohon itu dikikisnya sedikit saja di bawahnya. Fa'akhadha minhu ma qadara alaihi wa aghlaqa babahu wa 'alamahu thumma arsala ila abihi syai'an min dhalika liyastaqi. Setelah itu diambilnya sedikit daripada mutiara batu-batuan itu dan ditutupnya keluar dari rumah itu. Thumma arsala, kemudian mengirimkan hasil daripada nanti ambilnya sedikit dari emas, dari batu-batuan juga mutiara tadi, dikirim ke rumah ayahnya yang di kalangannya. Min dzalika liyastaqi, supaya apa? Supaya kalau di rumah itu menjadikan senang, menjadi rebo atas perbuatannya yang telah lalu. Wa wasala ashiratuhu kulluhum fasadahum wa sara yunimu. Setelah dikirimnya, kemudian apa? Semua keluarga mendapat daripada kiriman itu, dan apa hasilnya? Diberikan, ditukarkan dengan memberi makan kepada orang-orang yang ada di rumah, dan melakukan perbuatan dengan harta dari yang dibawanya sedikit dari emas dan batu-batuan tersebut. Mendengar cerita itu, hatta qala sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah berkata, bersabda, inni kuntu astadillu bi jabnati Abdullah bin Jada'an minal hajiri oleh Aisyah. Jadi kisahnya itu sampai kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, aku bernaung dengan apa? Dengan mangkuk besar Abdullah bin Jada'an dari kelebihannya. Artinya maksudnya apa? Aku berlindung, kata Rasulullah, dari kemurahannya si Abdullah bin Jada'an, padahal keluarga yang di rumah itu tidak senang dengan perbuatannya. Minal haji, oleh Aisyah, berkata si Aisyah, wahai Rasulullah, apakah itu memberikan manfaat kepadanya? Tanya Aisyah. Qala la, tidak, kata Nabi. Li'annahu lam yakul yawman, karena kata Nabi, dia suatu hari tidak pernah berucap kepada Allah, ya Rabbi ighfirli khati'ati, wahai Tuhanku, ampunilah segala kesalahanku, yaumaddin, pada hari kiamat. Jika setelah berikan daripada kiriman itu diserahkannya kepada keluarganya, kemudian dia bertaubat dari perbuatannya, niscaya memberikan manfaat kepada diri si Abdullah bin Jada'an. Punya orang tidak senang di rumah, tak selaras kita minta repo, suruhan keluar tidak senang, dia selaras kita minta repo, minta kerelaan. Al-hikayatu tsalitsah, al-hikayatu tsaniyatu ba'da al-mi'ah, hikayat yang ke-102 fi ijabati du'ai ba'di sholihin wa manaqibihim, pada dikabulkannya doa orang yang solih dan manaqib mereka. Ukiya anna Ya'qub bin Laits,
dihikayatkan bahwasanya dahulu ada yang bernama Ya'qub bin Al-Laits, Amiru Khurasan, pemimpin kota Khurasan. Sekarang negeri apa? Kira-kira ada yang mengatakan Iran, ada yang mengatakan Mesir. Asabatu illatun, adalah si Ya'qub bin Laits ini menimpa akan dia illatun, suatu penyakit. Ajizat anhul atibba'u, yang tidak mampu menyembuhkannya daripadanya oleh para tabib. Ini dokter tadi namanya tadi. Faqalu, mereka berkata, huna rajulun min ahli sholati ismuhu Sahal bin Abdillah, lau istahdaratahu liyadwala. Kata para tabib, di tempat ini ada seorang laki-laki min ahli sholati, orangnya itu selalu menggawi perbuatan baik. Ismuhu, namanya Sahal bin Abdullah. Lau istahdaratahu, jikalau engkau menghadirkannya, memanggilnya untukmu, liyadwalaka, untuk mendoakanmu, faqala alayya bihi. Bagaimana? Kata para dokter, para tabib tadi, pakailah anda bahwasanya doanya si Sahal bin Abdullah makbulan. Falamma Allah ilaihi qala lahu, manakala telah dipanggil si Sa'ad bin Abdullah datang kepada Ya'qub bin Laits tadi, seorang pemimpin di Khurasan. Qala lahu, berkata si Ya'qub bin Laits kepada si Sa'ad bin Abdullah, qul Allah li, wahai Sa'ad bin Abdullah, doakanlah bagiku an yu'afiyani min hadhil illah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepadaku daripada penyakitku ini yang tidak bisa disembuhkan. Faqala kaifa ad'ulaka, berkata si Sa'ad bin Abdullah, bagaimana aku ini mendoakan bagi engkau, wa anta muqimun 'ala dzulmi, sedangkan engkau ini terus-terusan atau istiqomah dalam melakukan perbuatan zalim. Ini mungkin sebab dia berbuat zalim sebagai pemimpin tadi, ini balanya ini kepada engkau, pada dia namanya timpanya. Fanawa Ya'qub at-taubata war-ruju'a, maka berniatlah si Ya'qub bin Laits tadi at-taubah, akan bertaubat, war-ruju', dan kembali, tidak mengulangi anil zulmi, dari perbuatan zalimnya. Wa hasuna sayru fir rakyati, dan menjadi baik perlakuannya pada orang yang dipimpinnya. Wa aqlaqal masjunina, dan adalah dia si Ya'qub al-Laits tadi memenjarakan orang yang bersalah. Asalnya orang yang ada bersalah dipenjara. Faqala Sahl, kemudian Ya'qub setelah itu si Sahal bin Abdullah yang mendoakan, Allahumma kama araitahu bil maksiyati, yang doanya, ya Allah, sebagaimana engkau perlihatkan hinanya daripada suatu perbuatan maksiat, fa'arih izzat ta'ati, maka doanya itu, fa'arih, ya Allah, perlihatkanlah akan mulianya ketaatan itu. Wa farris anhu ma yadurruhu, lepaskanlah penyakit yang membahayakan si Ya'qub bin Laits, kata si Sa'ad bin Abdullah. Faqahada min waqtihi, maka bangkitlah dari seketika itu, ka'annama nasyata min al-iqali, dia bangkit seperti orang yang cangkal daripada bekerja.
Impol atau sembuh dari keadaan gila dan terhapis penyakit, sembuh dari doanya Sahal bin Abdullah. Thumma urida alaihi, setelah lepas dari penyakit itu, urida alaihi, kemudian si Abdullah, si Ya'qub bin Laith menawarkan atas si Sahal bin Abdullah malan akan harta yang banyak, artinya diberikan balasan balasnya. Liyubilahu, supaya diterimanya. Fa'aba, maka si Sahal bin Abdullah menolak. Wa raja'a ila baladihi, dan kembali ke negerinya atau ke rumahnya. Faqila lahu fi athna'i tariq, ketika di tengah jalan Sahal bin Abdullah ditanya, ada seseorang yang bertanya. Orangnya ini datang tanpa tidak ketahuan, mungkin malaikatnya. Lau qubiltal mala wa qarraqtahu 'alal fuqara, seandainya engkau menerima harta itu wahai Abdullah, dan engkau membagikannya atas orang yang fakir, ada baunya. Panawara ilal ardi, setelah itu si Abdullah bin Sahal bin Abdullah itu dalam ucapan itu, orangnya tidak kelihatan, memandang dia ke arah tanah. Fa'idan hasaha jawahir, tiba-tiba yang dipandang di tanah itu ada batu kerikil yang berubah menjadi mutiara. Ini kalau orang sebelah tidak percaya lagi, kesan tahayul atau khurafat, maka ada kitabnya. Paqala lahum, dikatakan bagi si Sahal bin Abdullah, khudhu ma syi'tum, ambillah olehmu wahai Sahal bin Abdullah, terserah kamu, ambil saja. Wa hal man a'ta mithla ma hadza ma yahtaju ila mali Ya'qub bin Laith, dan apakah engkau akan memberikan seperti apa yang diperlukan kepada engkau dari harta yang diberikan dari pemimpin Ya'qub bin Laith? Faqala lahu la tu'aqiduna, kata si Sahal bin Abdullah, janganlah memberati akan kami, tetap pada momen mengambil. Ini orang saking apa? Saking tidak memperdulikan dengan kesenangan kemegahan dunia. Di hidupnya si Imam Sahal bin Abdullah ini hidupnya sederhana. Menurut riwayat, basic keselamatannya di awal. Setelah itu, setelah tiga dicuci sini, dan pakaian yang di bagian bawah tubuh sini semua sawangan, ya, mencuci baju, menapas baju. Jangan terbiar-terbiarin Imam Sahal bin Abdullah. Kalau kita melihat empat mata tadi di tanah mengkilap-kilap, langsung mengumpul ke kulit lagi. Ada plastik, bisa sepastikan untuk dijinting, bawa tukang emas, bawa tukang jual, nilaikan dengan rupiah tadi, berapa nilainya. Ada Imam Sahal bin Abdullah kadang tidak tergiur, walaupun menyembuhkan seorang pemimpin Khurasan dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para tabib, tetap tidak menerima imbalannya. Maka ini jadi, kalau kita pasti kita imbalannya. Al-hikayatu ar-rabi'atu ba'dal mi'ah, hikayat yang ke Al-hikayatu tsalitsatu ba'da hikayat yang ke-103 di manaqib Syekh Isa Al-Hibban, pada manaqib Syekh Isa Al-Hibban. Bi kasril ha wa fathil qawqiyah marra ala ibrahim, adalah dahulunya dihikayatkan Syekh Isa Al-Hibban tentang zaman tabi-tabi itu. Bertemu seorang imro'atin mughiyyi, bertemu dengan seorang
pelacur. Pokoknya lah, kata Syekh Isa Alikan, pertama kepada pelacur perempuan tadi, al-lailatu atika, nanti malam aku akan datang kepadamu. Padahal paparihan bidarika, senang perempuan pelacur tadi. Ada pasien di sana. Bidarika, dengan ucapan Syekh Isa Alikan, pada tahunnya seorang syekh besar. Wa tazayyana, dan namanya ada yang akan datang berhias secantik-cantiknya. Falamma kana ba'da isya, setelah ba'da isya berhias secantik-cantiknya dan pakai harum-haruman yang paling harum. Setelah adalah waktu isya, ya Syekh datang, Syekh Isa menepati janjinya. Pada kala baitaha, memasuki rumahnya. Apa yang dilakukan Syekh Isa ketika memasuki rumahnya? Wa shalla raka'ataini, Syekh Isa itu sembahyang 2 rakaat di rumah perempuan pelacur tadi. Sembahyang 2 rakaat, tsumma kharaja, kemudian keluar dari rumah itu. Faqala, berkata perempuan pelacur tadi, araka kharijan, wahai Syekh, wahai laki-laki, aku melihat engkau keluar begitu saja. Faqala lah, lalu merasa heran. Berkata Syekh bagi perempuan pelacur tadi, hasadal maqsudu, tujuanku telah tercapai, kata Syekh Isa, insyaallah, karena jika Allah menghendaki, kata Syekh Isa. Fawarada 'alaiha, setelah itu ba'azzaha, bingung perempuan tadi, fatabi'at asyai'an, mengikuti perempuan itu aman Syekh Isa kalau dari rumah. Watabat 'ala yadihi, tidak lama kemudian bertahan Syekh Isa dan berpaling ke hadapan perempuan itu. Lalu berkata perempuan itu dengan ucapannya, wahai seorang laki-laki, aku mau bertaubat dari perbuatanku ini. Berkat daripada rumahnya disembahnya oleh Syekh Isa tadi. Setelah bertaubat, fazawwajaha, maka Syekh Isa itu mengawinkan perempuan yang bertaubat dari pelacur tadi di ba'dil fuqara, kepada salah seorang yang fakir di tempat itu. Artinya fakir. Wa qala i'malul walimata, berkata Syekh Isa, jikalau engkau nantinya telah kawin dan suami engkau seorang yang fakir, kata Syekh Isa, aku berpesan, bikinlah al-walimah, ketika walimah perkawinan itu, asidatan, makanannya bubur aja, jangan yang lain-lain. Kiasnya kalau kita pengantinan bubur bang ya, mau nggak? Kata murah, pasti mau makan. Kenapa? Datang sudah jauh-jauh, saya mau makan bubur. Bisa ada hakon sok mulai walimah, makanannya bubur semacam aja. Wala tashtaru laha adaman, pesan Syekh Isa tadi, janganlah membeli lauk yang lain atau jenis yang lain, bubur aja. Pesan fa'alu, yang dipesaninya mengerjakan menggawi. Fawasal khabaru ila amiri kana sadiqan li tilkal mar'ati, maka sampailah kabar kepada seorang pemimpin di kota itu, bahwasanya seorang pemimpin di kota itu adalah temannya perempuan yang menikah tadi. Pelacur yang sadar tadi, yang taubat. Fa'arsala aurataini, maka namanya kawan
mengirimlah 2 botol minal khamri, 2 botol dari khamar. Menambahiakan nih suruh nyetel ila syekhi, mengirim 2 botol khamar kepada syekh itu. Syekh si Isa tadi istihja'an bihi, apa tujuannya? Penghinaan kepada Syekh Isa. Wa qala lirrasuli, berkata pemimpin itu kepada utusan, qul lisyekh, katakan kepada syekh itu, balagana ma fa'altu wa farina fa'khudhu hadzal adama wa ta'damu. Katakan kepada syekh, telah sampai kepada kami apa yang kalian lakukan, kami senang dengan itu, maka ambillah 2 botol ini dan nikmatilah. Disuruhnya apa? Minuman, rasanya mula bubur aja. Faqala syekh Rasul, dijawab oleh syekh tadi kepada utusannya, abta'ta, engkau telah terlambat, alaina, kepada kami. Wa akhadha ihdal ururataini, diambil syekh 2 botol itu. Wa qadaha wa safra minha asalan, setelah itu diambilnya 1 botol, dituangkan syekh dan diaduk di dalam madu dengan khamar di dalamnya. Tapi kan jadi minuman biasa dicampur madu. Saya untuk menyelamatkan. Thumma akhadha al-ukhra, kemudian syekh mengambil botol yang satunya, wa qaddaha wa sarfa minha samanan, dituangkan syekh dan diaduk dengan minyak samin dengan khamar itu, dicampur lawan bubur tadi. Wa qala Rasul ijlis wa qul ma'na, wahai utusan, duduklah lawan kami, makanlah bersama kami. Fajalasa wa qala adaman, maka duduklah dia dan makanlah daripada makanan dari bubur tadi. Lam yara mithlahu, tidak melihat efeknya, pengaruh. Warja'a, dan kembalilah utusan, wa akhbarul amira, dan menghabarkan kepada pemimpinnya, temannya perempuan tadi, bidarika wa hadarat amiru li rasihatan dzalika. Setelah itu melihatlah pemimpin datang kepada yang utusan datang kepada pemimpin itu dan melihat kepastian kebenaran daripada kabar itu, melihat ke tempat walimah tadi. Falam aqala min dzalika ta'ajjaba, manakala setelah melihat keadaannya, maka 2 pemimpin tadi merasai dari makanan bubur tadi, ta'ajjaba, merasa kagum. Nanti kita pengaruh wujudlah ada utusan tadi. Thumma tadara ila syekhi, kemudian adalah utusan siapa? Si pemimpin tadi merasa apa? Merasa kenyamanan dan pemimpin mengabar berizin kepada syekh bertaubat ala yadaihi, di hadapan syekh tersebut. Artinya apa? Perbuatan pemimpinnya tadi, kawannya dipimpin tadi, itu aja, maulah itu aja yang kamar tadi, dan bertaubat perbuatannya diberkati syekh radhiyallahu ta'ala, dengan berkat syekh tadi. Jadi berkat syekh semuanya menjadi apa? Menjadi sadar. Al-hikayatu al-khamisatu ba'da al-mi'ah, hikayat yang 105. Bil ghisyi wa ma yadratabu alaihi, pada perbuatan menipu dan apa yang terjadi pada tipuan itu. Hukiya anna ghaziyan, dihikayatkan dalam sebuah perang fisabilillah, ada seorang tentara perang fisabilillah, hamala bi farasihi, membawa dengan kuda, naik kuda, ala jin, di atas pelana. Untuk apa? Menyerbu pasukan yang menaiki
himar liyaqtalahu untuk membunuhnya. Wa qasara bihi farsahu kadzalika fa'amal ghazi 'ala al-'alati tsaniyah. Akan tetapi kudanya tidak sanggup menandingi kecepatan si keledai. Padahal kuda lebih cepat daripada keledai. Thumma kemudian penunggang daripada himar itu mengganti menyerang naik kudanya dan mencoba dana minhu mendekatinya. Mimma lam yaqa'lahu qabla dzalika. Tidak bisa sama sekali kuda tersebut dengan tunggalnya tidak sanggup mendekati kecepatan si keledai. Dan dia kembali dan penunggang kuda tadi dalam keadaan kecewa, tidak bisa berperang membunuh dari yang menaiki himar. Sehingga pada malam ghazi akhirnya tentara itu tertidur ala amudin di bawah tiang yang ada di dalam khaimah tadi. Isqatahu wa farasahu qa'imun baina yadayhi, sementara kudanya berdiri sendiri di depannya. Dan dalam mimpinya si tentara itu, dia melihat kudanya itu seolah-olah berbicara di hadapannya. Wa yaqulu lahu atarumuni ala tafsiri, wahai fulan, apakah engkau menghina aku kata kuda karena aku tidak mampu mengalahkan musuhku dengan naik keledai? Wa qad badalta fi alqi bil amsi, sebab engkau kemarin telah memberikan 1 dirham uang palsu untuk memberikan aku makanan. Kata kuda, engkau telah memakai duit palsu untuk memberikanku makanan. Fattabahar rajulu min naumihi, maka terbangunlah tentara itu dari tidurnya dan pergi ke penjual makanan kuda ilal dan mengganti uang palsu yang diberikan sebelumnya dengan minat darahi min az-zaiti yang asli, sehingga diberikan makan kepada si budak itu. Itulah sebabnya kata budak, wahai tentara, aku itu lambat larinya. Kiasnya apa? Jangan coba-coba menipu orang. Karena menipu itu kembali kepada diri sendiri juga. Ini kudanya nama bicara, karena engkau telah berikan aku dari uang palsu dan makanannya yang diberikan karena aku makan, sehingga aku lambat larinya, kata si kuda. Jadi perbuatan menipu dilarang oleh Rasulullah. Kama qala Rasul, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu amal kami, maka tidaklah termasuk golongan kami dengan. Atau menipu, karena menipu itu adalah orang tergiur permulaannya, tapi setelahnya orang itu apa? Sakit atau marah. Marahnya kenapa? Karena ditipu. Menipu dalam keadaan itu banyak. Menipu dalam pekerjaan, menipu dalam pakaian, dan lain-lain. Al-hikayatus sadisah ba'dal mi'ah, hikayat yang ke-106 fi dammi tawliyatil amri wa ma waqa'a li ba'di sahabati minas sidqi wa ghairi dzalik. Pada diangkatnya seorang pemimpin pada sebagian sahabat minas sidqi, dari perbuatan benarnya. Rubiya annahu waqa lamma waqada Qais bin Harsyah ala Rasulillah, dikayatkan bahwasanya ketika Qais bin Harsyah bertamu kepada Rasulullah SAW, faqala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, abayuka ala ma ja'aka min Allah Ta'ala,
Wahai Rasulullah, ulun berbaikat kepada engkau atas wahyu datangkan dari Allah Subhanahu wa taala, alla aqula illal haqq, bahwasanya ulun berjanji akan berkata yang benar. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Rasulullah, oke, atau kalau begitu kata Rasulullah, asa in marra bika dahru an yabtaliyaka Allah bi wulati, siapkan engkau nantinya apabila aku angkat seorang pemimpin, kata Nabi, nantinya waktu itu akan ada cobaan di tempatmu ini, biwulatin la tastati'u, dengan suatu cobaan atau musibah yang engkau tidak bisa menahannya. Wa qala Qaisun, wallahi la ubayyu ala syai'in illa wafaitu illa yadurruka bisyarif. Ya Rasulullah, kalau begitu ulun tidak ingin menjadi daripada seorang pemimpin, karena tidak siap daripada apa, kata Nabi, ada seorang tadi akan suatu jawaban. Ini jadi namanya seorang di depan itu banyak cobaan. Jadi seorang ini, banyak yang ditanggung dan dicoba. Lalu kata Rasulullah, apakah kau siap Tuhan nantinya? Man tarakul amala bi kitabillah wa sunnatul rasulih, engkau mengamalkan dengan kitab Allah Ta'ala wa sunnatul rasulih, dan sunnah rasulnya, atau seperti kerjaan Rasulullah. Faqala lahu wa man huwa dzaka, apa itu wahai Rasulullah? Tanya tadi utusan tadi kepada seorang pemimpin. Qala anta wa abuka walladhi ja'alahuma umarau 'ala nas, faqala anta alladhi tasumu annaka la yadurruka bisyarif. Yang pertama, engkau mengamalkan daripada kitab Allah Ta'ala, kemudian engkau adalah berbakti kepada kedua orang tua engkau. Itu termasuk daripada sunnah Rasulullah. Siapa engkau bila engkau sudah nantinya seperti itu? Qala na'am. Qala la ta'lamanna al-yawma annaka kadhibun ituni bisayfil adl. Lalu kata si Qais tadi, bahwasanya Rasulullah, bagaimana cara berbakti tadi? Bertanya, sungguhnya engkau hendaklah belajar bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuamu itu. Thumma ma Qaisun ba'da dzalika fa'arafu qaidan wa qadmata. Setelah bertanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua, pamitlah si Qais ini dari hadapan Rasulullah. Qad mata, keluar dari rumah Rasulullah, sungguh dia meninggal mendadak. Farahimahullah wa ghafara lahu, maka mudah-mudahan kata Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat dengan dia dan mengampuni baginya. Sebelum menjadi seorang pemimpin tadi meninggal. Fasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benar Rasulullah dengan segala apa ucapannya itu. Artinya apa? Setiap daripada yang diserahi daripada urusan itu harus kepada ahlinya. Bila bukan kepada ahlinya akan kacau dan sia-sia. Kepada ahlinya mengkian. Coba. Dan saya dimudahkan Allah Ta'ala rezeki Rasulullah Ta'ala dengan Rasulullah Khotimah, diungkap dalam Rasulullah Khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah untuk kebilau sebelum kita dimatikan Allah sebelum daripada menjarahi Mekah dan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadratin Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'ilmi tawil wa faqihna fi din wa 'ilmi tawil wa faqihna fi din wa 'ilmi tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.
محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد